haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan. Selamat pagi, suster, Bapak Ibu, dan anak-anak kami sekalian. Pertemuan kita pertama BKSN kita dengan tema Bapa yang Maha Adil. Wabah virus corona telah memakan banyak sekali korban, dan dampaknya bisa dirasakan mulai dari orang yang terjangkit, anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Banyak karyawan yang dirumahkan, dipotong gaji, bahkan tidak sedikit yang di PHK. Yang menjadi pertanyaan kita sebagai orang beriman adalah, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menolong sesama, meski keadaan kita sendiri pun tidak terlalu baik? Jawabannya bisa kita temukan dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami dalam Injil Matius adalah bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Dalam Matius 5 dan 7. Scott Hahn dalam bukunya Understanding Our Father mengatakan bahwa dalam 3 bab itu berisi satu hal yang tidak akan kita temui dalam Matius 1 sampai 4, yaitu gambaran Allah sebagai Bapa. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa dalam khotbahnya sebanyak 17 kali. Karena itu, tidaklah mengherankan jika sapaan Bapa kami digunakan oleh Yesus ketika mengajarkan murid-muridnya tentang hal berdoa. Dalam doa Bapa kami, setiap umat beriman diajak untuk membangun relasi yang erat dan mendalam dengan Allah yang kita panggil dengan sapaan Bapa. Doa Bapa kami sekaligus juga menyadarkan setiap umat beriman Kristiani bahwa dirinya dan juga sesamanya adalah anak-anak dari Allah yang sama. Kalau demikian, kita semua bisa sebut sebagai saudara, karena kita adalah anak-anak dari Bapa yang sama. Dengan menggunakan kata Bapa kami, dengan kata kami, setiap dari kita diajak untuk berdoa dalam kesatuan dengan umat yang lain. Dalam pengajarannya tentang hal berdoa dalam Matius 6 ayat 6 sampai 8, Tuhan Yesus mengharapkan agar para pengikutnya menghindari hal-hal seperti di bawah ini. Pertama, memiliki sikap munafik. Munafik artinya apa yang tampak di luar tidaklah sama dengan apa yang di dalam hati seseorang. Ketika berdoa, motivasi orang munafik hanyalah supaya mereka dilihat dan dipuji oleh orang. Mereka tidak sungguh-sungguh menjalin relasi pribadi dengan Tuhan.
dengan Bapa. Lalu kedua, tidak mengenal pribadi yang kita sapa dalam doa. Hal itu mengakibatkan bahwa orang menjadi bertele-tele dalam berdoa. Mereka menyangka dengan banyaknya kata-kata dalam doa, maka doanya akan dikabulkan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa mengetahui apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita minta kepadanya. Doa Bapa kami terdiri dari 7 permohonan yang bisa dibagi menjadi 2 fokus utama. Yang pertama, fokus pada Allah dengan ungkapan namamu, kerajaanmu, dan kehendakmu. Lalu fokus pada apa yang dibutuhkan manusia dengan ungkapan berilah kami, ampunilah kami, janganlah masukkan kami, bebaskanlah kami. Dalam pertemuan ini kita akan menggali bahwa doa Bapa kami ternyata mengajarkan kita untuk bersikap adil dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Nah, kita berdoa, kita akan mendengarkan sabda Allah melalui Injilnya, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang Maha Adil, puji syukur dan terima kasih untuk kesempatan pada hari ini di mana kami boleh berkumpul bersama dalam ikatan kasih. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami untuk menggali kekuatan doa yang diajarkan oleh Yesus Putramu. Bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu bersikap dan bertindak adil, khususnya kepada sesama kami yang memerlukan di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang, suster, anak-anakku, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mari kita mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat 6 sampai 13. Bacaan kita diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Demikianlah bunyinya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan bacaan dari Injil Matius tadi, bab 6 ayat 9 sampai 13, sekarang kita mau merenungkannya dengan memberikan sedikit ulasan tentang Injil yang barusan kita dengarkan.
Doa Bapa kami tidak hanya sekedar untuk dihafalkan atau diucapkan begitu saja, tetapi kedekatan dengan Bapa itu harus tampak dalam hidup kita sehari-hari, termasuk juga mewarnai relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya hafalan, tapi tampak dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam relasi kita dengan sesama. Ungkapan Bapa kami yang di surga menggarisbawahi bahwa walaupun kita memiliki relasi yang sedemikian dekat dengan Bapa, tetapi ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara kita dengan Bapa. Kita tidak bisa mendikte Allah atau menyamakan Allah dengan gambaran seorang Bapa biologis yang kita kenal selama ini. Meskipun kita dekat, tetapi kita diajak bisa menempatkan Allah di atas segala yang ada di dunia ini, termasuk kemahakuasaan dan juga kekuasaan dan kehendak dan keadilannya. Jadi saudara-saudara, sebagai orang beriman, sikap yang dituntut dari kita adalah menundukkan diri kita di hadapan Allah. Menundukkan diri di hadapan Allah. Bahasa sederhananya, merendahkan diri di hadapan Allah. Hal itu terungkap ketika kita memuliakan, menguduskan nama Allah. Jadi dalam perjanjian lama, kata kudus itu berarti terpisah, istimewa, dipisahkan, diambil dari satu tempat, dipisahkan ke tempat yang baru. Allah yang kudus ini menghendaki agar umatnya juga menjadi kudus. Artinya yang cara hidupnya terpisah, berbeda dengan cara hidup di dunia sekitarnya. Jadi sebagai murid-murid yang sekolah di Santa Lucia, kita juga harus berbeda dari murid-murid yang lain. Tentunya perilaku dan tindakan kita setiap hari harus mewujudkan cinta kasih Allah. Lalu berikutnya, para siswa-siswa kami sekalian, selama hidup kita di dunia, manusia selalu terikat dengan aneka peraturan. Ingat itu ya, norma dan keadilan. Yang sudah kita bahas itu di kelas 1 ya, norma dan keadilan. Bahwa manusia itu selalu terikat dengan aturan. Aturan dan hukum itu harus adil untuk menghindari terjadinya ketidakadilan, kekerasan, kebencian, dan permusuhan. Namun harapan itu selalu bertabrakan dengan sikap egois, acuh tak acuh, bahkan keserakahan manusia itu sendiri. Sehingga keadilan itu yang kita cita-citakan itu masih jauh dari sempurna. Itu karena keegoisan manusia. Maka dalam doa Bapa kami ini, kita semua memohon agar kerajaan Allah yang berkuasa di dunia ini, dalam doa Bapa kami ini kita memohon agar kerajaan Allah yang berkuasa di dunia ini. Jadi ingat pelajaran kelas 2 itu tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Allah hadir adalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Agar kerajaan Allah berkuasa di bumi. Maka kita diajak untuk berjuang menghadirkan kerajaan Allah itu, menghadirkannya di tengah-tengah umat manusia di muka bumi ini.
agar Allah meraja, sehingga manusia bisa merasakan keadilan, merasakan kedamaian dan sukacita dan keselamatan yang penuh. Kita harus menghadirkan kerajaan Allah itu di bumi. Dengan demikian, kehendak Allah lah yang merajai kita semua. Lalu dari permohonan ini kita juga diajak untuk menyadari betapa hidup kita bergantung atau tergantung pada Allah sebagai sumber dari hidup manusia. Hidup kita itu sungguh-sungguh tergantung kepada Allah. Allah itu adalah sumber hidup bagi manusia. Di sana kita menemukan dalam doa Bapa kami tadi, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Kata makanan di sini tidak hanya terbatas pada makanan duniawi, makan dan minum, tetapi juga makanan rohani. Kedua makanan ini akan menopang manusia. Itu tadi makanan jasmani dan rohani. Jadi dua-duanya menopang kehidupan manusia untuk menjalani peziarahan di dunia ini sampai akhir zaman nanti. Jadi kedua-duanya berfungsi dalam hidup kita. Jadi bagi kita umat Katolik yang Katolik, makanan surgawi itu adalah tubuh Kristus yang kita terima dalam Ekaristi setidak-tidaknya sekali dalam setahun atau setiap minggu pada hari Minggu, itu menyambut tubuh dan darah Kristus. Dalam misa online, kalau kita mengikuti, dan mudah-mudahan anak-anak kami sekalian, siswa-siswi SMP Santa Lucia mengikuti misa online selama masa karantina. Ada dua komuni batin di masa komuni batin yang kita dapat ungkapkan. Pertama, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani dalam hati kami atau dalam hatiku. Jadi dari lirik ini kita bisa memahami bahwa sekalipun kita tidak menerima hosti secara langsung atau secara fisiknya, tapi ada kerinduan kita untuk masih bisa bersatu dengan tubuh Kristus walaupun secara rohani. Jadi kita menyambutnya secara rohani. Maka sikap adil tampak dalam ungkapan makanan kami yang secukupnya. Di sana tampak keadilan. Kita juga diajak untuk berbela rasa dengan sesama kita yang lain. Kita tidak berdoa untuk rezeki makanan kita saja, tapi juga kita mohon agar Bapa juga memberikan rezeki kepada orang lain. Jadi jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi juga berdoa kepada orang lain agar Allah juga membuka pintu rezeki kepada orang lain sesama kita. Jadi jangan pernah dilupakan. Dengan kata secukupnya, kita diajak untuk menghindari sikap serakah, sikap rakus, dan hanya mementingkan diri sendiri. Jadi secukupnya kita dihindari dari sikap rakus, serakah, dan supaya juga kita terhindar dari hanya mementingkan diri kita sendiri. Lalu bagian berikutnya yaitu pusat dari doa Bapa kami, di mana bagian inilah kita dapat mengenal lebih dalam pribadi Bapa yang Maha Adil. Apa itu? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Salah satu perwataan Yesus adalah menampilkan wajah Bapa yang Maha Pengampun.
manusia yang berdosa sekalipun akan memperoleh pengampunan dari Bapa. Asal sungguh mau untuk bertobat. Jadi, uniknya langkah pertama untuk memperoleh pengampunan Bapa adalah dengan memberi pengampunan kepada orang lain. Kita harus memberi pengampunan dulu kepada orang lain, baru nanti Allah akan mengampuni kita. Jadi kita perlu juga sadar akan hal itu. Kita mohon kepada Bapa supaya memampukan kita untuk bisa mengampuni sesama. Mengampuni adalah salah satu sifat khas dari Bapa dan harus menurun. Demikian juga oleh kita sebagai anak-anak. Lalu anak-anak sekalian, siswa-siswi kami SMP Santa Lucia Bekasi, yang terakhir dari Injil kita tadi adalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalimat terakhir dari doa Bapa kami merupakan suatu permohonan yang sangat mendalam. Di sini kita diajak untuk menyadari segala kerapuhan hidup kita sebagai manusia yang mudah sekali tergoda dan tak berdaya terhadap kuasa kejahatan. Cara untuk terbebas dari kuasa kejahatan itu adalah menyatukan hidup kita dengan Bapa. Jadi permohonan itu tampak juga dalam doa komuni batin, di mana kita juga berdoa agar jangan sampai terpisah dari kasih Bapa. Di situ kita mengungkapkan, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, jangan biarkan aku terpisah darimu. Demikian permohonan kita bagian kitab suci ini. Lalu apa-apa saja menjadi bahan permohonan kita setelah mendengarkan bacaan Injil? Pertama, kepada kita diajak untuk apakah kita selalu berdoa Bapa kami setiap hari? Apakah kita sudah berjuang untuk menempatkan Allah yang kudus di atas segala-galanya dalam hidup kita sehari-hari? Apakah yang lebih dominan kita mohon dalam doa kita, memaksakan kehendak kita yang harus dikabulkan, atau berani berserah diri agar kehendak Bapa yang terjadi dalam hidup kita? Maka sebagai anak-anak Bapa di surga, apakah kita sudah berjuang mewujudkan sifat Bapa yang maha adil dan maha pengampun dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi kita akan membagikan pengalaman itu melalui agenda sekolah kepada guru agama masing-masing. Jangan lupa. Baik, lalu demikian pertemuan kita ini, kita berdoa penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Adil, kami mengucap syukur atas segala keadilan yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami semakin mengalami kerahiman-Mu. Mampukanlah kami dengan kekuatan-Mu supaya kami membangun relasi dengan-Mu dan menyatakan kerajaan-Mu melalui perilaku hidup kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Salam sehat.